Selamat berjumpa kembali Sobat Jostim. Kali ini Jostim AC akan menyajikan sebuah cerita tentang anak yang sangat bodoh, yang mendapat julukan Bido. Tetapi karena sesuatu hal ia berubah menjadi anak yang rajin dan tekun. Nah, bagaimana kisahnya? Mari kita simak saja cerita ini. Hari itu cuaca cerah, langit terlihat biru tanpa terhalang awan. Angin bertiup menggerakkan daun kelapa, hingga terlihat seperti tangan yang sedang melambai. Begitu juga dengan pohon pisang yang sengaja ditanam di pinggir sawah. Lahan terasiring pada kawasan berbukit memang terlihat sangat indah. Berbagai tanaman dibudidayakan warga di kawasan itu, seperti kacang-kacangan, palawija, sayuran, dan tidak ketinggalan tanaman pokok seperti padi dan jagung. Di bagian yang tidak mungkin digenangi air sengaja ditanami tanaman keras permanen seperti melinjo, petai, jengkol, durian, kopi, dan lain-lain. Sesekali terdengar suara gemerisik dari rumpun bambu jika angin bertiup agak kencang. Suasana nampak damai dan tenteram. Beberapa petani mulai beristirahat di dangau, atau setidaknya di tempat yang teduh untuk menikmati makanan yang dibawa istri dari rumah. Sekitar jam 9 pagi memang waktunya mereka beristirahat. Rata-rata mereka mengerjakan lahan milik sendiri. Sudah menjadi kebiasaan para lelaki pergi ke sawah sebelum jam 7 pagi tanpa sarapan. Dan istrinya mengantar makanan ke sawah setelah selesai memasak dan menyelesaikan pekerjaan rumah lainnya. Itulah yang sudah menjadi kebiasaan para petani secara turun-temurun sejak ratusan bahkan mungkin ribuan tahun yang lalu. Tak terkecuali Pak Darman. Hari ini ia membersihkan gulma dan rumput yang tumbuh di sela-sela tanaman padinya. Gulma dan rumput memang sangat mengganggu produktivitas tanaman padi karena mengurangi unsur hara tanah yang diserap padi. Gulma yang sudah diangkat dan dikumpulkan kemudian sengaja dibiarkan membusuk hingga menjadi kompos. Pak Darman mendongakkan kepala ke atas melihat posisi matahari. Dilihatnya posisi sudah cukup tinggi. Biasanya istri Pak Darman sudah datang membawa makanan. Ia pun beristirahat, membersihkan tangan dan kakinya di saluran irigasi dari lumpur sawah. Kemudian dengan arit memotong daun pisang untuk dijadikan alas duduk. Selanjutnya ia menaruh daun pisang di bawah pohon pala yang teduh. Duduk dan menggunakan capingnya untuk berkipas. Hembusan angin dirasa masih kurang untuk menghilangkan gerah. Bersandar pada pohon pala menunggu istrinya yang belum datang. Dipandangi tanaman padi miliknya yang hijau, juga tanaman kacang panjang yang sengaja ditanam di pematang yang hasilnya bisa dipetik setiap hari sambil menunggu panen padi. Kacang panjang yang ditanam di pematang bisa dianggap sebagai penghasilan alternatif selain tanaman utama. Ketika tiba waktu panen padi, tanaman kacang sudah tua, tidak produktif, dan mati. Atau sengaja dimatikan berbarengan panen padi. Metode bertanam lebih dari satu jenis ini disebut tumpang sari. Tak lama kemudian istri Pak Darman datang membawa rantang berisi lauk dan ceting berisi nasi. "Kok lama, Bune?" tanya Pak Darman pada istrinya. "Biasalah, Pak, si Bima," jawab istrinya dengan ekspresi kesal. "Bikin masalah apalagi itu anak?" tanya Pak Darman penasaran. "Makan dulu, Pak, nanti baru kita bahas tentang Bima," kata istrinya sambil menata rantang dan ceting di atas daun pisang. Pak Darman mengambil nasi diceting dengan centong, disusul lauk dan sayur urapnya. Tanpa kuah, ia makan langsung menggunakan tangan tanpa sendok. Tidak lupa juga lalapan dan sambal. Nikmat sekali makan di pinggir sawah, apalagi dalam kondisi lapar sehabis bekerja.
Istrinya tidak ikut makan, malah bergegas membawa wadah pergi meninggalkannya yang sedang menikmati makanan. "Kemana, Bu?" tanya Pak Darman melihat istrinya beranjak dari duduknya. "Metik kacang dulu," jawabnya singkat. Diajak ngobrol bahas anak kok malah pergi. Pak Darman agak ngedumel. "Sebentar Pak, ini ada pesanan dari si Karti," sahut istrinya. Sementara Pak Darman makan, istrinya memetik kacang panjang di pematang sawah, karena ada pesanan dari tetangganya yang jualan di pasar kehabisan stok pagi ini. Sedangkan pasar akan buka sampai sore. Selesai memetik kacang, Bu Darman bergabung dengan suaminya yang sudah selesai makan. "Cukup segitu, Bu?" tanya Pak Darman melihat hasil petikan istrinya yang tidak seberapa banyak. "Ya cukup tidak cukup, memang cuma ini yang bisa dipetik hari ini, lainnya masih terlalu muda," jawabnya beralasan. "Kenapa si Bima, Bu?" Pak Darman menanyakan tentang Bima. "Itu tadi Pak, masa jam 8 pagi belum juga mau beranjak dari tempat tidur, padahal sudah bangun." "Itu anak kok malasnya gak ketulungan," kata Bu Darman kesal. "Ya begitulah anak kita, Bu. Kita salah apa ya dalam mendidik dia? Padahal kita sepertinya tidak beda jauh dengan orang lain," kata Pak Darman tidak habis pikir. "Padahal kita juga tidak memanjakannya dengan berlebihan." Pak Darman menggelengkan kepala. Begitu bangun ke kamar mandi, bukannya mandi pakai gayung malah nyebur ke bak. Kan jadinya air kotor semua seisi bak. "Ibu mau mandi jadi harus nimba lagi." Bu Darman menceritakan kenakalan Bima. Pak Darman diam, memikirkan tentang perilaku anaknya yang sangat malas. Sebenarnya ia sudah memiliki rencana tapi belum dibicarakan kepada istrinya. "Bapak ada rencana, Bu." "Rencana apa, Pak?" Istri Pak Darman penasaran. "Bagaimana kalau Bima kita kirim ke sekolah berasrama?" usul Pak Darman. "Bapak gak salah omong kan?" Bu Darman kaget. "Tidak, Bapak sudah pikir masak-masak, Bu." Pak Darman mencoba meyakinkan. "Ibu kok kurang setuju, Pak?" Istrinya keberatan. "Kenapa?" tanya Pak Darman. "Coba Bapak pikir, si Bima itu kan malasnya ndak ketulungan, fisiknya lemah. Apa dia nanti di sana tidak jadi korban bully teman-temannya?" Bu Darman mengungkapkan kekhawatirannya. "Kekhawatiran ibu tidak beralasan," sanggah Pak Darman. "Ah, Bapak ini. Sudahlah Pak, Ibu pulang dulu. Ini kacang pesanan Yukarti sudah ditunggu." Pak Darman geleng-geleng kepala melihat istrinya berlalu. Istrinya memang berpikiran pendek, kemudian memakai caping dan melanjutkan pekerjaannya. Bima adalah anak mereka berdua, anak satu-satunya. Keduanya sangat sayang pada Bima, tetapi Bima memiliki sifat yang tidak baik. Bima sangat malas. Saking malasnya ia, sehingga menjadi bodoh. Usianya sudah 10 tahun, tapi belum juga bisa membaca. Bahkan mengenali huruf pun ia belum bisa. Berbagai upaya telah dilakukan Pak Darman dan istrinya untuk menghilangkan sifat malas anaknya. Bukan hanya malas, kadang ia juga bersikap sembrono. Ketika ia sedang asyik bermain, ia bisa melupakan segalanya. Misalnya ketika disuruh menunggu jemuran rengginang mentah yang masih basah di halaman rumah karena orang tuanya pergi ke sawah, ia menyanggupi. Orang tuanya pun senang akan kesanggupan Bima menunggui jemuran. Tetapi cerita menjadi lain ketika diselokan melihat daun kering yang hanyut. Ia lebih suka bermain perahu-perahuan sendirian tanpa peduli akan tanggung jawabnya. Dan ketika orang tuanya pulang didapatinya jemuran rengginang sudah tidak ada yang berbentuk bulat lagi,
karena diacak-acak ayam. Orang tuanya pun marah, tetapi marah tidak bisa memperbaiki keadaan. Dan kebodohan Bima sudah terkenal ke seantero desa, sehingga ia mendapat julukan Bido. Sebenarnya kata Bido sendiri tidaklah berarti jelek. Bido adalah nama lain dari elang yang suka memangsa anak ayam. Orang-orang menyebutnya Bido atau Blido. Tapi Bido yang disematkan pada anak Pak Darman adalah Bima Bodoh atau Bima Bodoh. Pak Darman tidak putus asa. Dalam berbagai kesempatan ia selalu membujuk istrinya agar mengizinkan anaknya tinggal di asrama. Bukan berarti melepas tanggung jawab sebagai orang tua, tetapi akan lebih baik kalau Bima dididik oleh yang lebih ahli. Bima berbeda dengan anak-anak lain. Menurut pengamatan Pak Darman, Bima tidaklah bodoh, ia hanya sangat malas saja. Buktinya beberapa kali ia melihat kecerdikan Bima untuk memenuhi kesenangannya. Misalnya ia sangat suka bermain baling-baling bambu yang berputar karena tiupan angin. Baling-baling itu tidak akan berputar jika tidak melawan arah angin. Maka ia memasang sumbu berdiri pada gagang baling-baling. Dan pada ujung gagang baling-baling diberi semacam layar dari potongan anyaman bambu yang akan selalu mengikuti arah angin seperti bendera, sehingga baling-baling akan selalu menghadap arah angin. Dan ia tidak perlu memutar tiang jika terjadi perubahan arah angin. Bima hanya perlu dididik membuang kemalasannya dan ditumbuhkan rasa tanggung jawab. Itu menurut pendapat Pak Darman. Perlahan-lahan Pak Darman memberi pengertian pada istrinya. Ia memaklumi naluri istrinya sebagai seorang ibu yang tentu tidak ingin terjadi hal buruk pada anaknya. Apalagi jika si anak berada di luar kontrolnya. Pak Darman terus memberi pemahaman, jika kita tidak tega melihat anak menderita dalam menuntut ilmu. Itu artinya kita tega melihat anak menderita di hari tua. Akhirnya istri Pak Darman pun sepakat untuk mengirim Bima ke sekolah berasrama yang terkenal memiliki disiplin ketat. Dan Bima juga dengan mudah bisa dibujuk dengan iming-iming uang saku yang besar. Hingga tiba hari yang direncanakan Pak Darman. Ia membawa Bima ke sebuah lembaga pendidikan terkenal. Pak Darman menghadap pada pengurus dan menitipkan Bima langsung kepada pimpinan. Tidak lupa Pak Darman juga menceritakan tentang kondisi Bima, mulai dari sifat dan kelakuannya, sampai kondisinya yang sampai sekarang belum bisa baca tulis. Hampir 3 bulan di perguruan, tidak ada perubahan pada Bima, selain makin gemuk karena mengumbar nafsu makan dengan uang bekalnya. Sekarang uang bekalnya sudah habis. Ia terpaksa makan makanan yang sudah dijatah pihak asrama. Menurutnya sangat tidak enak, tapi tentu tidak bisa protes. Apapun yang ada itulah yang harus ia makan. Bima merasa sangat bosan, tidak ada lagi uang untuk jajan. Kalau dulu ia bisa menyuruh kawannya karena memberi uang, maka sekarang itu sudah tidak bisa ia lakukan lagi. Bahkan ia sekarang menjadi lebih sering disuruh-suruh para seniornya. Tak tahan dengan kondisi itu, ia memutuskan untuk kabur. Ketika semua sedang sibuk berbaris mengikuti apel pagi, ia kabur keluar dari kompleksnya belajar dengan menyelinap tanpa ketahuan penjaga. Bima terus berjalan. Hari semakin siang. Perutnya mulai lapar, tapi ia tidak membawa bekal. Ditahannya rasa lapar. Ia terus berjalan menjauh dari tempatnya belajar. Dilihatnya buah jambu yang tinggal separuh tergeletak di tanah. Itu adalah sisa kalong yang terjatuh. Karena laparnya ia makan juga buah itu. Perjalanan Bima semakin jauh. Sekarang ia ada di tengah hutan. Bima tak tahu harus kemana. Karena sebenarnya Bima memang tidak tahu jalan pulang. Ia bingung. Di tengah kebingungan tiba-tiba turun hujan lebat. Bima tak tahu harus berbuat apa. Mencari tempat teduh tidak ia temukan. Bima langsung menuju pohon pisang dengan daun paling lebar, dan berusaha memotong pelepahnya dengan tangan kosong. Tetapi gagal. Dilihatnya ada pohon talas dengan daun sangat lebar.
Ia pun bergegas memetik daun talas yang lebar untuk dijadikan payung dengan tangan kosong. Tidak berhasil karena tangkai daunnya ternyata cukup alot. Tak kehabisan akal Bima menggunakan batu pipih untuk memotong tangkai daun, masih tetap tidak bisa karena tidak tajam. Bima tak putus asa. Digunakannya 2 batu, diletakkannya tangkai daun pada batu yang lebih besar dan dia pukul-pukul. Putus juga akhirnya, dan Bima punya payung. Tapi terlambat, badan sudah terlanjur basah kuyup. Tapi Bima tetap memakainya sebagai pelindung kepala. Setidaknya tetes hujan yang deras tidak menghantam langsung kepalanya. Hari pun semakin sore, tapi belum ada tanda-tanda hujan akan berhenti. Matahari tidak terlihat karena hujan dan kabut, dan juga hari sudah sore. Bima mulai panik, ia tidak mungkin berjalan pada malam hari. Harus ada tempat bermalam. Daerah itu banyak batu besar. Bima mencoba mencari-cari tempat untuk berteduh. Akhirnya dia temukan juga ceruk menjorok ke dalam, cukup untuk dipakai duduk agar terhindar dari hujan. Setidaknya dalam posisi duduk atau berdiri. Beberapa saat ia berteduh, Bima kaget dan hampir terjerembab. Ia mengantuk, sempat terlelap beberapa detik. Ia sangat lelah. Sedangkan tempatnya berteduh sekarang tidak bisa dipakai untuk merebahkan diri. Ia pun kembali hujan-hujanan, mencari tempat berlindung yang bisa dipakai untuk berbaring. Di tengah guyuran hujan lebat dan keremangan sore, ia mencari tempat berteduh. Tidak gampang. Karena jarak pandang yang terbatas, ia tidak bisa melihat pada jarak lebih dari 5 meter. Dan akhirnya Bima menemukan lubang besar pada dinding tebing. Didekatinya lubang itu, sebuah gua. Di mulut gua ia berhenti sejenak, mengamati dalamnya. Takut kalau ada binatang buas. Bima ragu untuk masuk. Sejenak ia berpikir, seandainya masuk dan di dalam ada binatang buas, pasti ia akan menjadi mangsa. Seandainya tidak masuk, ia akan terkena hujan, akan celaka juga. Bisa jatuh sakit, dan di luar pun sangat mungkin ada binatang buas. Bima pun memutuskan untuk masuk. Ternyata dalamnya sangat luas. Suara gemericik air yang menetes dari langit-langit gua terdengar nyaring karena gemah. Sedangkan suara hujan di luar tidak terdengar sama sekali. Dalam ruangan sangat gelap, Bima memejamkan mata beberapa saat agar penglihatannya beradaptasi dengan gelapnya gua. Benar juga, setelah beberapa saat ia bisa beradaptasi dengan gelapnya ruangan. Sebuah batu datar seukuran meja berada di dekatnya. Ia pun naik ke atas batu, meraba seluruh permukaan. Ada terkena tetesan air di ujungnya, tetapi masih ada area kering yang cukup untuknya berbaring. Bima merebahkan tubuhnya, menggosok-gosokkan kedua telapak tangannya agar hangat. Telapak tangan terasa hangat, tapi badan masih terasa dingin. Bima membuka bajunya dan memeras air agar bajunya lebih kering, dan memakainya kembali. Berbaring pada batu yang keras memang sakit pada badan, tidak nyaman. Tetapi karena kantuk dan lelah, akhirnya Bima tertidur juga. Ia tidur pulas. Hari sudah terang. Bima bangun dari tidur, menggeliat sebentar. Ia duduk sebentar, menggeliat lagi. Kaget ia terbangun di atas batu. Barulah ia ingat kalau ia sedang kabur. Sinar matahari yang masuk melalui mulut gua cukup membuat terang ruangan gua walaupun tidak sampai jauh ke dalam. Bima turun dari batu tempatnya tidur hendak berjalan keluar gua. Tiba-tiba langkahnya terhenti ketika ia melihat sesuatu di dekat mulut gua. Sebuah batu pipih seukuran cobek besar milik ibunya yang biasa untuk membuat sambal, dengan tepinya yang seperti terpotong kecil. Persis kue cucur raksasa yang tergigit pinggirnya. Bima memperhatikan dengan seksama, mengapa batu itu bisa seperti tergigit dan berlubang. Ternyata lubang itu tercipta dari tetesan air. Air menetes tanpa henti sehingga bisa mengikis batu. Bima terdiam, lama memperhatikan air yang terus-menerus menetes. Sangat menarik sekali baginya. Ia sampai lupa dengan lapar.
Terbersit sesuatu dalam pikirannya. Kalau air yang lunak saja bisa melubangi batu yang begitu keras, mengapa ia tidak bisa menerima dan memahami ilmu yang diberikan guru kepadanya? Tiba-tiba muncul semangat pada dirinya. Ia langsung memutuskan untuk kembali pada gurunya. Ia bersumpah pada diri sendiri tidak akan pulang ke kampungnya sampai menjadi orang berilmu. Ia tidak ingin mengecewakan kedua orang tuanya yang sudah banyak berkorban untuknya. Bima pun bergegas berjalan setengah berlari, ingin lekas sampai. Ia sangat rindu bimbingan, arahan, bahkan omelan dari guru-guru dan para seniornya. Karena disitulah ia akan dibentuk menjadi manusia yang lebih berguna, bukan seperti sekarang yang menjadi bahan olokan. Bahkan kata bodoh pun sampai melekat pada julukannya. Sesulit apapun ia akan bisa menyerap ilmu yang diajarkan guru-gurunya, seperti halnya air yang menetes tanpa henti hingga bisa melubangi batu. Bima sudah siap dengan hukuman yang akan diterima dari guru-gurunya. Bima bertekad, kelak ketika pulang ke kampungnya dia ingin tetap dipanggil Bido, tapi bukan sebagai hinaan. Bido sebagai nama kehormatan, sebagai persamaan dari sang elang. Nah itulah Sobat Jostim, kita tidak boleh berputus asa dalam hal apapun. Seperti halnya air yang terus menetes sampai bisa membuat batu menjadi berlubang. Jangan lupa subscribe,